Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farhan Najis, NPM 4118219119008. Di sini saya akan mempresentasikan dinamika perkembangan peserta didik. Subjek peserta didik. Pendidik adalah peserta didik merupakan komponen penting dalam sistem pendidikan Islam. Kedua komponen ini saling berinteraksi dalam proses pembelajaran untuk mewujudkan tujuan pendidikan yang inginkan. Oleh karena itu, pendidik sangat berperan besar sekaligus menentukan ke mana arah potensi peserta didik yang akan diperkembangkan, serta peserta didik juga diharapkan mampu menjaga pergerakan laju reformasi pada saat ini dan sekaligus menjadi tolak ukur kemajuan suatu bangsa. B. Peserta didik. 1. Peserta didik. Pengertian peserta didik dalam bahasa Arab setidaknya ada istilah yang menunjukkan makna peserta didik, yaitu murid, al-tilmizi, dan al-tahrid. Murid berasal dari kata alada, yuridu, iradatan, muridan, yang berarti yang menginginkan. Pengertian ini menunjukkan bahwa seorang peserta didik adalah orang yang menghendaki agar mendapatkan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, dan kepribadian yang baik untuk bekal hidupnya agar berbahagia di dunia dan akhirat dengan jalan belajar dan sungguh-sungguh. Sedangkan optimisi tidak memiliki akar kata yang berarti pelajar. Kata ini digunakan untuk menunjukkan kepada peserta didik yang belajar di madrasah, sementara al-talib yang berasal dari kata tahalaba, yutahibu, tahalaban, tahalibun, yang berarti orang yang mencari sesuatu. Peserta didik. C. Peserta didik sebagai subjek belajar. Peserta didik ini adalah salah satu komponen manusiawi yang menempati posisi sentral dalam proses belajar mengajar. Di dalam proses belajar mengajar, peserta didik sebagai pihak ingin meraih cita-cita dan memiliki tujuan dan kemudian ingin mencapai secara optimal. Jadi proses belajar mengajar yang perlu diperhatikan pertama kali adalah peserta didik. Bagaimana keadaan dan kemampuan, baru setelah itu menentukan komponen-komponen lain. Ada beberapa hal yang harus dipenuhi oleh peserta didik sebagai subjek belajar, yaitu memahami dan menerima keadaan jasmani, memperoleh hubungan dan memuaskan dengan teman-teman sebayanya, mencapai hubungan yang lebih matang dengan orang dewasa, mencapai kematangan emosional, menunjukkan keadaan berdiri sendiri dalam lapangan finansial, mencapai kematangan intelektual, membentuk pandangan hidup. Di karakteristik anak usia SD, mereka mengembangkan rasa percaya diri terhadap kemampuan dan pencapaian yang baik dan relevan. Meskipun anak-anak membutuhkan keseimbangan antara perasaan dan kemampuan dengan kenyataan dan yang dapat mereka raih, namun perasaan akan kegagalan atau ketidakcakapan dapat memaksakan mereka berperasaan negatif terhadap diri sendiri sehingga menghambat mereka dalam belajar. Karakteristik perkembangan anak usia menengah pertama SMP. Perkembangan dalam sikap negatif kognitif. Untuk membahas perkembangan kognitif pada anak saat berada di sekolah menengah pertama SMP, ditemukan pandangan dari Piaget, Petrus, dan para ahli psikologi prosesan informasi. Penyataan bahwa aspek meliputi fungsi intelektual seperti pemahaman, pengetahuan, dan keterampilan berpikir. Untuk siswa SMP, perkembangan kognitif utama yang dialami adalah form operasional, yang mampu berpikir abstrak dengan menggunakan simbol-simbol tertentu atau kaidah-kaidah logika formal yang tidak terikat lagi oleh objek-objek yang bersifat konkret.
seperti peningkatan kemampuan analisis sama kemampuan mengembangkan sesuatu, kemudian berdasarkan dua atau lebih kemungkinan yang ada, kemampuan menarik, kemungkinan rasionalisasi dan interpretasi dengan berbagai kategori objek yang beragam. Perkembangan dalam sikap emosional masa remaja merupakan puncak emosionalitas, yaitu perkembangan emosi yang tinggi, pertumbuhan fisik, terutama organ seksual, mempengaruhi perkembangan emosi dan dorongan baru yang dialami sebelumnya, seperti perasaan cinta. Karakteristik perkembangan anak usia sekolah menengah atas. Di sekolah memandang anak usia SMA sebagai individu yang berada pada tahap yang tidak jelas dalam rangkaian proses perkembangan hidup. Ketidakjelasan ini karena mereka berada pada periode transisi, yaitu dari periode kanak-kanak menuju periode orang dewasa. Umumnya mereka tidak mau dikatakan sebagai anak, tetapi jika orang dewasa, mereka secara belum siap menyadarkan predikat sebagai orang dewasa. Perkembangan dalam sikap kognitif. Kemampuan kognitif terus berkembang selama masa SMA. Akan tetapi bagaimanapun tidak semua berubah pada masa SMA tersebut mengarah pada peningkatan potensi. Kadang-kadang beberapa kognitif mengalami kemerosotan seiring dengan pertambahan usia. Perkembangan dalam sikap emosional. Pada masa ini tingkat karakteristik emosional akan menjadi elastis tingkat kecepatannya. Gejala-gejala emosional para remaja seperti perasaan sayang, marah, takut, bangga, dan rasa malu, cinta dan benci, harapan-harapannya dan putus asa perlu dicermati dalam pihak pahami dengan baik. Faktor yang mempengaruhi perkembangan anak usia SMP dan SMA. 1. Keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pertama yang memberikan pengaruh terhadap berbagai aspek perkembangan anak, termasuk perkembangan sosial. 2. Kematangan untuk dapat bersosialisasi dalam diperlukan kematangan fisik dan psikis, sehingga mampu pertimbangan proses sosial, berarti memberikan dan menerima nasihat orang lain, membutuhkan kematangan intelektual dan emosional. Di samping itu, kematangan dalam berbahasa juga sangat menentukan. 3. Status sosial ekonomi. Kehidupan sosial banyak dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi keluarga dalam masyarakat. Pendidikan merupakan proses sosialisasi anak yang terarah. 5. Kapasitas mental, emosi, dan interaksi. Kemampuan berpikir dapat banyak mempengaruhi banyak hal, seperti kemampuan belajar, mencegah masalah, dan membahas. Jenis-jenis kebutuhan anak usia SMP dan SMA. Pada dasar kebutuhan yang terdapat pada SMA, SMP, dan SMA tidak jauh berbeda karena cara pikir mereka yang relatif stabil dan memiliki kesamaan antara satu dengan sama lain. 1. Kebutuhan primer. Kebutuhan primer ada kebutuhan utama atau kebutuhan pokok yang pertama harus dipenuhi untuk mempertahankan hidup. 2. Kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan kedua yang dipenuhi setelah kebutuhan primer dipenuhi. 3. Kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan ketiga yang dipenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi.
Dinamika perilaku individu anak SD, SMP, dan SMA secukupnya dirasakan adanya ketidakseimbangan antara perkembangan intelektual dan emosional remaja di SMP dan SMA. Kemampuan intelektual mereka setelah dirangsang sejak awal melalui berbagai macam sarana dan prasarana di yang disiapkan di rumah dan di sekolah. Mereka telah berbanjiri berbagai informasi, pengertian serta konsep-konsep pengetahuan melalui media massa, televisi, video, radio, dan film yang semuanya tidak bisa dipisahkan dari kehidupan para remaja. Satu, perilaku bermasalah. Masalah perilaku yang dialami remaja di sekolah dapat dikatakan masih dalam kategori wajar, tidak wajar jika tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Dua, perilaku menyimpang. Perilaku menyimpang pada remaja merupakan perilaku yang kacau yang menyebabkan seorang remaja kelihatan gugup dan perilaku tidak terkontrol. Tiga, penyesuaian diri yang salah. Perilaku yang tidak sesuai dengan dilakukan remaja biasanya didorong oleh keinginan mencari jalan pintas dalam menyelesaikan sesuatu tanpa mendefinisi secara cermat akibatnya. Perilaku tidak dapat membedakan benar salah. Kecenderungan pada sebagai remaja adalah tidak mampu membedakan antara perilaku benar dan salah. 5. Attention Deficit Hyperactivity Disorder, yaitu anak yang mengalami definisi dalam perhatikan dan tidak dapat menerima informasi sehingga gerakan-gerakannya tidak dapat dikontrol dan menjadi hyperaktif. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.